guys, tekan tombol subscribe ya. 54321. Yaps, thank you. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, hari ini kita akan melanjut dari materi sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada usia remaja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Ya, jadi kalian di usia remaja sekarang ini paling tidak harus bisa memanfaatkan waktu kalian yang di luar dari aktivitas belajar. Ya, kira-kira waktu luangnya itu mau dipakai buat apa? Kira-kira seperti itu ya. Oke. Di sini ada poin pertama, yaitu gerak badan. Ya. Gerak badan ini yang dimaksud adalah olahraga. Makanya ada semboyan yang mengatakan seperti ini. Mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Jadi orang yang berolahraga, ya, rajin berolahraga, tentunya memiliki jiwa yang kuat. Ya. Baiklah. Jadi dampak daripada berolahraga bagi tubuh, ya, di sini ada 7. Jadi saya akan paparkan ke-7 dampak olahraga bagi tubuh. Yang pertama, ada menjaga otot-otot tubuh dengan baik. Ya, ya tentu saja kalau kita rajin olahraga, otot-otot tubuh, baik itu otot lengan, otot dada, otot perut, paha, kaki, dan sebagainya, tentu akan dijaga oleh berolahraga. Makanya kalian yang mungkin belum pernah dalam bulan ini berolahraga, lakukanlah aktivitas olahraga supaya otot-otot tubuh kalian semakin kencang, ya, atau tidak dipenuhi oleh lemak. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan yang harmonis. Ya, tentunya kalau kalian rajin berolahraga, pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian terjaga dengan baik atau berjalan dengan baik prosesnya. Maka dari itu, rajinlah berolahraga. Yang ketiga, memperbaiki otot-otot usus teratur dengan baik. Nah, di dalam perut kita, ya, di dalam perut manusia memiliki otot-otot usus. Otot-otot usus yang dimaksud, ya, itu kiranya mencegah terjadinya penyakit sembelit. Jadi kalau misalnya kalian terkena penyakit sembelit, itu kalian karena salah satunya adalah malas berolahraga. Jadi pada saat kita tidur, beraktivitas, itu otot-otot yang di tubuh kita berlipat. Kadang-kala mau berlipat karena kita malas berolahraga. Tapi harus juga olahraganya yang teratur dan dilakukan dengan baik supaya tidak terjadi cedera baik luar ataupun di dalam tubuh. Oke. Yang keempat, memperbaiki sirkulasi darah. Ya, tentu saja apabila kita rajin berolahraga, otot jantung kita itu memompa dengan di luar semestinya. Untuk itu, kalau kita rajin berolahraga, otot jantung kita semakin membesar. Makanya peredaran kita menjadi semakin lancar, ya, dibanding dengan orang yang tidur-tiduran saja atau malas berolahraga. Oke. Yang kelima, pernapasan dalam dan cepat sehingga paru-paru sehat. Itu juga dengan paru-paru, ya, di dalam tubuh kita ini, ya, organ yang beroperasi untuk mengatur masuknya oksigen yang ke dalam tubuh itu adalah paru-paru. Jadi kalau kita berolahraga, kita tentunya paru-paru kita semakin kuat, ya, semakin mantap. Oke, yang keenam, pembakaran hidrat arang dan lemak dengan baik. Nah, ini yang dimaksud adalah
pembakaran hidrat aram di dalam tubuh dan lemak dengan baik, kita yang tadinya males makan atau nafsu makan kita berkurang, tentunya kalau kita rajin berolahraga, pasti kita semakin kuat untuk makan. Jadi itu disebabkan karena apa? Ini dia, hidrat aram dan lemak. Jadi kalau lemak dan hidrat aram menumpuk, ya, karena kita jarang berolahraga, tentunya itu berefek kepada nafsu makan kita juga, ya. Untuk itu rajinlah berolahraga. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini adalah sebagai variasi serta rekreasi yang akibatnya secara tidak langsung tercermin dalam air muka dan banyak senyum. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang rajin berolahraga dengan orang yang malas berolahraga, tentunya raut wajahnya bisa kelihatan. Ya, kalau orang yang rajin berolahraga, raut wajahnya itu murah tersenyum, ya, mudah untuk tersenyum maksud saya, dibanding dengan orang yang malas berolahraga. Dan begitu juga pada usia semakin tua, orang yang rajin berolahraga juga kulit wajahnya semakin kencang, dan orang yang malas berolahraga ya semakin keriput. Makanya kalau kita rajin berolahraga, bisa dikatakan kita awet muda. Oke? Baiklah, jika kalian sudah paham dari yang pertama tadi, gerak badan atau berolahraga, yang kedua kita akan bahas rekreasi. Nah, rekreasi juga bisa dimanfaatkan pada saat waktu luang. Jadi, dalam seminggu atau sebulan kalian tentunya harus pernah rekreasi. Ya, rekreasi yang tempat yang kalian kunjungi bisa juga ke daerah penghijauan atau perbukitan di tempat-tempat yang lebih sejuk suhunya, ya, dibanding dengan yang di perkotaan yang banyak polusi. Ya, supaya apa? Supaya kalian terhindar dari penyakit stres. Oke. Yang ketiga, istirahat. Nah, jadi pada waktu luang, ya, kalian juga harus memanfaatkan waktunya dengan beristirahat. Supaya apa? Supaya terhindar dari segala jenis penyakit. Waktu dan lama yang cocok untuk pagi hari, ya, itu kurang dari jam 10 pagi, durasinya 10 sampai 15 menit. Di siang hari, sebelum makan 15 sampai 20 menit. Dan sesudah makan 30 sampai 60 menit. Pada sore hari, sebelum makan 60 menit dan sesudahnya 60 menit juga. Pada waktu malam hari, sebelum tidur, kalian beristirahat selama 60 menit. Ya. Nah, jadi sini sedikit saya jelaskan mengenai aktivitas saya. Kalau saya sendiri itu waktu istirahatnya pagi, siang, sore. Ya. Pagi, siang, sore itu sudah efektif, ya. Beda waktu untuk tidur. Waktu untuk tidur itu nanti akan dibahas pada poin keempat. Jadi istirahat yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan aktivitas pada saat jam 10 tadi, itu sudah benar 10 sampai 15 menit kita perlu istirahat, ya. Dan pada waktu siang hari itu kita istirahat boleh juga sambil golek-golek atau tidur siang. Supaya apa? Karena otak kita ini kan berfungsi sama juga kayak motor atau alat-alat mesin lainnya yang berputar. Tentunya pada saat berputar atau berfungsi, dia kan dibutuh juga yang namanya charging, ya, atau mengisi baterainya. Sama juga dengan otak kita yang perlunya untuk diistirahatkan. Oke. Dan yang ketiga yaitu sore hari. Sore hari ya boleh sambil tiduran juga, rebahan, supaya badan dan otak bisa lebih rileks dalam menjalankan aktivitas berikutnya. Oke. Jika sudah paham, kita ke 4 yaitu tidur. Lamanya itu 6 jam, ya. Jadi
apabila kita tidur kurang dari 6 jam, maka gejala-gejala yang kita dapati yaitu wajah kita pucat, mata sayup, badan lemah, dan kurang bergairah. Tapi kalau saya lebih mengefektifkan waktu saya untuk tidur selama 7-8 jam. Jadi saya kalau misalnya tidur jam 9, tentunya saya bangun jam 5. Kalau jam 10 saya bangunnya jam 6 ya. Nah, di sini sampai mungkin hampir lupa. Nah, akibat dari kurangnya istirahat yaitu kelelahan, sukar untuk tidur malam ya, susah BAB, dan nafsu makan berkurang. Makanya kalian juga selain tidur perlu juga beristirahat. Oke. Baiklah, setelah kalian telah memahami pemanfaatan waktu luang dalam beraktivitas ya, saya harap kalian bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pola-pola hidup sehat ya. Ada 5 pola-pola hidup sehat. Yang pertama itu memelihara kebersihan ya, contohnya mandi pagi dan waktu sore hari ya, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Jadi itu kalian lakukan secara teratur dan secara rutin. Oke. Yang kedua, makanan yang sehat. Tentunya kalian harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat yang jauh dari mecin ya, atau bisa dikatakan makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia yang kurang baik ya. Jadi seringlah mengonsumsi makanan yang mengandung serat seperti buah, sayuran ya, juga protein, dan kurangilah makanan yang berminyak dan berlemak. Oke. Nah, yang ketiga adalah cara hidup yang teratur. Cara hidup yang teratur ini bisa kalian manfaatkan waktu-waktu luang tadi dengan baik ya. Istilahnya menghindari pergaulan yang tidak baik. Jadi lebih bagus kita manfaatkan waktu di rumah saja daripada kita harus keluar-keluar dan yang kita dapat jadinya berdampak negatif ya. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemataan jasmani ya. Yang pertama adanya vaksinasi ya. Tentunya waktu pandemi sekarang ini ya, kalian harus juga mendapatkan vaksinasi ya. Kalau belum, kalian bisa lapor ke puskesmas terdekat kalian ya, karena vaksinasi ini memang sangat perlu di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini ya, supaya kalian terhindar dari virus yang mematikan tersebut. Yang kedua ada olahraga aerobik secara teratur. Kalau tidak bisa aerobik, bisa kalian lakukan senam ya. Saya juga ada membuat video-video senam yang bisa kalian contoh untuk kalian lakukan ya. Dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya penyakit. Penyakit yang pertama, menghindari kontak dengan sumber penyakit. Jadi misalnya ada seseorang yang terkena penyakit flu atau penyakit menular, kalian bisa menjaga jarak dengan baik ya dari penderita penyakit tersebut supaya kalian terhindar dari jenis penyakitnya. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan juga harus kalian batasi yang mana yang layak untuk kalian temani, maksud saya ya. Jadi pergaulan yang baik itu bisa kalian bergaul dengan teman-teman yang rajin ke tempat-tempat ibadah supaya kalian mendapatkan dampak yang positif. Yang ketiga, selalu berpikir berbuat baik ya. Kita ketika waktu luang ini mungkin ya, waktu luang ini sering mengalami yang namanya berpikir yang kurang baik. Jadi tentunya kita harus berpikir yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara ya bisa saja membaca buku, membaca ya kitab ya kan, untuk yang beragama Kristen membaca Alkitab gitu kan, atau juga melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Yang keempat, membiasakan diri memenuhi aturan-aturan kesehatan. Nah,
ini harus kita biasakan. Walaupun aturan-aturan kesehatan kita malas untuk melakukannya, kita paksa diri kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang baik tersebut. Nah, baiklah, di sini ada 3 lagi yang belum saya paparkan. Jadi ini 3 ini termasuk penting juga untuk kalian ingat, yaitu yang keenam ya, meningkatkan taraf kecerdasan kerohanian. Jadi selain daripada menjaga pola makan, berolahraga, tentunya kalian juga harus bisa menjaga kecerdasan kerohani kalian, yaitu bisa juga dengan beraktivitas kegiatan seperti ini. Sesekali kalian boleh ke tempat ibadah, bergabung dengan komunitasnya ya, atau kalau tidak sempat, kalian bisa juga di rumah untuk melakukannya, seperti kayak saya bilang tadi, membaca Alkitab, untuk beragama Kristen, mendengar lagu-lagu rohani ya, supaya menambah kecerdasan kerohanian kalian. Oke. Dan yang ketujuh, melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. Maksudnya di sini adalah seperti kalau kalian lengkapi itu fasilitasnya dengan, kalau saya bisa juga dengan skipping ya kan, atau bola. Jadi fasilitas yang kira-kira bisa menjamin kita untuk hidup sehat, bukan fasilitas-fasilitas seperti alat-alat make up ya, untuk yang perempuan, rokok untuk yang laki-laki, itu tidak boleh karena kalian belum waktunya, dan kalau bisa pun jangan dicoba ya. Kira-kira seperti itulah yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan ya, secara rutin, boleh 3 bulan sekali kalian ke puskesmas atau ke rumah sakit ataupun juga klinik untuk memeriksa kesehatan kalian ya. Tahu-taunya kalian sudah mengidap penyakit serius, kalian tidak tahu. Jadi kalian sesekali harus mencek ke klinik atau rumah sakit terdekat ya. Tapi kalau tidak ada gejalanya ya sudah, tidak perlu. Oke. Baiklah, semuanya sudah saya paparkan ya, kiranya bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adapun yang kurang pas atau kurang tepat dari penyampaian saya mohon maaf ya. Tugas prakteknya untuk kalian adalah kalian secara individu atau secara pribadi membuat video ya, yang kurang lebih durasinya 3-5 menit ya. Kalian jelaskan rangkuman ya, baik dari pola hidup sehat ataupun pemanfaatan waktu luang pada usia remaja saat ini. Jadi ini mutlak dari kalian ya. Jadi saya minta tugas prakteknya, kalian biasanya waktu luang itu ngapain aja sih ya, selama kalian tidak beraktivitas gitu kan. Jadi waktu luang itu ngapain aja ya, kalian akan paparkan secara, kalau bisa secara jujur ya, tidak ada yang bohong-bohong ya. Nah, secara jujur kalian paparkan bagaimana aktivitas kalian selama waktu luang, pemanfaatan waktu luang kalian, ataukah hanya rebahan, tiduran, nggak masalah sama saya ya, saya nggak marah. Cuma di sini kita belajar supaya kalian memperbaiki dari cara aktivitas kalian dalam pemanfaatan waktu luang. Dan pola-pola hidup sehat yang barusan saya sampaikan, apakah kalian sudah memenuhinya? Silahkan kalian paparkan, rekam di video, kalian jelaskan. Karena apa? Itu untuk tugas praktek kalian ya. Saya ulangi sekali lagi, tugas praktek kalian adalah memaparkan bagaimana aktivitas kalian sehari-hari selama ini, baik dari memanfaatkan waktu luangnya, aktivitasnya ngapain aja ya, terus ya pola-pola hidup sehatnya apa-apa saja yang sudah kalian lakukan dalam hingga saat ini ya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan stay healthy and always strong.